Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami, yaitu identifikasi area terdampak banjir di Kota Memphis pada tahun 2014 hingga 2019 dengan menggunakan metode Modified Normalized Difference Water Index atau MNDWI. Oke, untuk bagian abstrak, banjir merupakan fenomena alam di mana terdapat aliran air yang berlebihan menutupi area yang dalam kondisi normal merupakan area kering. Kemudian membentuk genangan air akibat naiknya tinggi air pada aliran air seperti sungai. Penelitian banjir di Kota Memphis pada tahun 2014 hingga 2019 menggunakan data citra satelit, data debit aliran sungai, dan data curah hujan dengan metode MDWI threshold 0,2. Pada gambar menunjukkan hasil identifikasi area banjir dengan nilai validasi yang tinggi menunjukkan akurasi yang bagus menggunakan MNDWI. Pada tahun 2014 hingga 2019 menunjukkan intensitas banjir di Kota Memphis berbeda-beda. Untuk bagian latar belakang, banjir merupakan bencana musiman atau tahunan yang akan terjadi bersiklus yang merendam area di sekitar sungai pada setiap tahunnya. Salah satu kota yang dialiri oleh sungai Mississippi adalah Memphis, Tennessee. Dan data dan metodologi penelitiannya menggunakan data citra satelit DEM dan data debit aliran sungai dan data curah hujan yang telah diambil data-datanya melalui website yang telah diunduh dan dibuat seperti tabel-tabel di bawah ini. Perhitungannya tersebut dapat dilihat dengan menggunakan citra satelit 18 dan Sentinel-2. Metode MDWI ini membutuhkan thresholding untuk mendelineasi area air dan bukan air dengan menggunakan threshold 0,2. Dan di samping berikut merupakan diagram alir yang dibuat untuk penelitian ini. Berikutnya adalah untuk hasil kami. Hasil kami ini memiliki 3 utama. Yang pertama adalah data debit air pada grafik 1, kemudian data curah hujan pada grafik 2, dan juga peta kontur pada gambar 2. Pada grafik 1 dan 2 menunjukkan pola air yang ada di Kota Memphis, di mana kedua grafik tersebut saling berhubungan untuk mengetahui intensitas luapan air yang mengakibatkan banjir di Kota Memphis. Kemudian pada gambar kedua yang menunjukkan elevasi pada Kota Memphis, di mana beberapa area di Kota Memphis memiliki elevasi yang lebih rendah daripada tepi sungai, sehingga besar kemungkinan luapan air sungai akan terjadi ke area ini. Kemudian untuk hasil keempatnya adalah hasil citra satelit kami yang telah kami proses menggunakan MNDWI dan juga kami threshold, di mana pada 6 gambar di atas menunjukkan hasil citra satelit yang telah diolah dan juga di threshold. Daerah yang berwarna menandakan daerah yang terdampak banjir, dan daerah yang tidak berwarna atau pada hal ini berwarna putih adalah daerah yang tidak terdampak banjir. Pada legendanya dapat dilihat bahwa daerah yang berwarna biru menandakan intensitas banjir yang lebih rendah, dan semakin tinggi menandakan dan semakin tinggi yaitu warna merah menandakan intensitas banjir yang lebih besar. Dari 6 gambar tersebut, maka kami menyimpulkan bahwa pada tahun 2015 dan juga 2016 merupakan banjir dengan efek area terluas pada Memphis. Kemudian untuk bagian validasi, pada bagian validasi ini kita menggunakan 4 parameter utama. Yang pertama adalah user akurasi, prosedur akurasi, overall akurasi, dan juga cut-off coefficient. Berdasarkan hasil perhitungan yang kami lakukan, keempat user akurasi, prosedur, dan juga overall akurasi mendapatkan nilai yang lebih besar daripada 80%, dan juga untuk cut-off coefficient mendapatkan nilai yang lebih besar daripada 0,5. Sehingga kami menyimpulkan bahwa nilai ini termasuk nilai yang besar. Namun, beberapa pixel masih tidak tergolong dalam kelas-kelas di atas, yaitu air dan juga bukan air. Sehingga nilai dari PA, UA, OA, dan juga cut-off coefficient mengikuti perhitungan asli di QGIS-nya. Berdasarkan nilai validasi atas, maka kami menyimpulkan bahwa MNDWI sangat bagus digunakan untuk melakukan penelitian banjir di suatu daerah, terutama daerah urban. Next. Selain diskusi, penelitian menunjukkan bahwa intensitas banjir terjadi pada setiap tahun akan berbeda. Hal ini berkaitan juga dengan intensitas curah hujan dan debit aliran sungai Mississippi yang berbeda pada setiap tanggal. Validasi yang kami lakukan dengan MDWI dan kelas ini mendapatkan hasil tinggi. Artinya penelitian ini dapat dengan baik mendeteksi area air dan bukan air, di mana air merupakan sungai Mississippi dan area terdampak banjir, dan bukan air merupakan area sekitar sungai yang tidak ditutupi oleh air, sehingga penggunaan metode MNDWI dan threshold 0,2 dapat mengidentifikasi area terdampak banjir pada Kota Memphis sudah sesuai. Kemudian bagian kesimpulan, metode MNDWI dengan menggunakan band hijau mendapatkan nilai maksimum reflektasi air dan band sphere mendapatkan nilai minimum reflektasi air, sehingga metode MNDWI dapat mendelinasi area yang terdapat air dan bukan air. Setelah itu menggunakan threshold 0,2 untuk mendelinasi daerah banjir, sehingga didapatkan pada tahun 2014 dan 2019 area yang terdampak banjir Kota Memphis memiliki intensitas berbeda. Sekian berikut referensi yang kami gunakan, dan sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.